Di tengah lobi-lobi petinggi partai politik untuk menentukan calon wakil presiden, siang ini para petinggi partai Hanura menyambangi kantor pusat DPP PDI Perjuangan. Rencananya Osman Sabtaodang akan diterima langsung oleh Megawati Soekarno Putri. Informasi ini beserta kabar terkait pemilu lainnya akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar pemilu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sejumlah partai politik pendukung Prabowo Subianto punya kriteria berbeda tokoh yang disodorkan untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dan Golkar, PAN, serta PKB langsung menyodorkan tokohnya masing-masing untuk mendampingi Prabowo Subianto, sementara Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra memberikan masukan soal kriteria cawapres. Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra mengungkapkan dukungannya pada Ketua Umum Prabowo Subianto. Bahkan Yusril ikut memberikan masukan soal kriteria cawapres seperti apa yang perlu dipertimbangkan oleh Prabowo Subianto. Faktor wilayah seperti berasal dari luar Jawa, sipil dan agamis juga perlu diperhatikan. Meski untuk bacawa pres yang dipilih tentunya masih menjadi hak penuh bagi Prabowo Subianto yang menentukannya. Ya, kita serahkan sepenuhnya kepada beliau, walaupun PBB sudah memberikan satu kriteria. Ya, sebaiknya memang ada calon dari luar Jawa, kemudian kelompok Islam, dan kemudian juga sipil, ya, karena Pak Prabowo sendiri kalangan militer. Saya kira itu gambaran yang dapat kami berikan. Jika Yusril Iza Mahendra menyodorkan kriteria cawapres pendamping Prabowo, lain halnya dengan partai-partai pendukung Prabowo lainnya seperti PAN, Golkar, dan PKB. Hingga saat ini masing-masing partai pendukung Prabowo punya tokoh cawapres yang disodorkan, yang berbeda untuk Prabowo Subianto. PAN menyodorkan Erick Thohir, PKB ada Muhaimin Iskandar, dan Golkar menyodorkan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto. Ketiga tokoh tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. PAN ngajukan Wapres, Pak Erick, dari jauh hari ya. Kenapa? Tentu pertimbangannya banyak. Golkar ngajukan Pak Airlangga. Pak wajar, pantas, pemenang nomor 2, ya kan? PKB yang duluan, ya kan? Ya kan, haknya duluan. Kita kan belakangan bergabungnya. Caimin, Gus Imin, Gus Muhaimin Iskandar sangat layak, kan gitu. Menurut pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, harus ada ukuran yang jelas yang bisa diterima oleh partai-partai pendukung Prabowo. Ukuran tersebut harus menjadi jaminan proses kemenangan bagi Prabowo, misalnya faktor elektoral dan individual yang mumpuni. Menurut saya wajar kalau setiap partai punya keinginan subjektif agar tokohnya itu dipinang sebagai cawapres. Tetapi masalahnya kan kursi cawapres cuma satu. Sementara partai pendukung Pak Prabowo banyak. Jadi menurut saya harus ada ukuran yang jelas apa yang bisa diterima oleh partai-partai pendukung Pak Prabowo. Nah, salah satunya adalah ukuran yang menjadi jaminan bagi proses pemenangan Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya cawapres itu tidak memiliki daya dongkrak secara elektoral, sementara posisi Pak Prabowo secara elektoral juga tidak cukup aman, maka apapun baiknya, bagusnya cawapres yang diusulkan tidak akan mampu mengantarkan pada kemenangan. Sejumlah tokoh dan masukan kriteria cawapres pendamping Prabowo telah mencuat. Lantas, siapakah yang akan dipilih Prabowo Subianto? Akankah masukan tersebut menjadi pertimbangan bagi Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Setelah menyatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024, petinggi Partai Hanura hari ini berkunjung menemui para petinggi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan. Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaodang atau OSO, beserta jajaran petinggi Partai Hanura tiba di kantor DPP PDI Perjuangan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Ketua Umum yang akrab disapa OSO tersebut disambut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Baca Pres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Baik elit maupun relawan Partai Hanura terlihat dalam beberapa kesempatan mengikuti kegiatan safari politik yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Namun hingga saat ini belum ada deklarasi resmi ataupun kunjungan yang dilakukan antara kedua elit partai tersebut. Pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana kondisi pertemuan pimpinan Partai Hanura dengan PDI Perjuangan, kita akan saksikan langsung kondisi di kantor pusat PDIP. Sudah ada rekan kami Ikra Anggana. Ya, selamat siang Jasmine dan juga pemirsa. Memang Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang atau kerap disapa Oso ini tadi tiba di kantor DPP Pusat PDI Perjuangan sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut oleh Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga bakal calon presiden dari PDI Perjuangan yaitu Ganjar Pranowo. Dan saat ini di layar kaca Anda memang sudah terlihat antara dua tokoh atau dua jajaran partai politik dari PDI Perjuangan dan juga Partai Hanura yang sedang menunggu kedatangan para petinggi baik Sekjen bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Hanura ini untuk melakukan rapat terbatas atau rapat tertutup yang akan dilangsungkan beberapa saat lagi. Rapat ini juga informasi yang kami terima merupakan bentuk sebagai simbol deklarasi resmi yang dilakukan oleh Partai Hanura untuk mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden usungan Partai Hanura untuk Pilpres 2024 yang akan datang. Dan jika memang nantinya Ganjar dideklarasikan oleh Partai Hanura, artinya Jasmine dan juga pemirsa, Ganjar saat ini sudah mendapat dukungan dari 3 partai politik pengusung, di mana pada sebelumnya PDI Perjuangan juga mendapatkan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan yang telah bertemu dengan PDI Perjuangan pada tanggal 26 April 2023 dan telah mendeklarasikan lebih dulu dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Selanjutnya juga Partai Perindo juga telah melakukan deklarasinya sekitar pada tanggal 9 Juni 2023. Waktu itu Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo langsung bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan hari ini rencananya jika memang tidak ada halangan, ini kita tinggal menunggu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga Ketua Umum Partai Hanura untuk menyatakan deklarasinya, dan nanti memang rapat ini akan digelar secara tertutup. Namun setelah itu nanti rencananya akan ada konferensi pers yang akan disampaikan oleh Sekjen maupun juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Untuk sementara demikian, Jasmine, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggana mengabarkan langsung dari DPP PDIP Jakarta. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Meski masih terhambat aturan syarat umur minimal, dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 terus mengalir. Di Jakarta, kelompok relawan bernama Beta Gibran mendeklarasikan dukungannya ke Wali Kota Surakarta ini, sementara di Surabaya relawan Gerakan Gibran Kemenangan juga deklarasi mendukung Gibran. Pada hari ini kita bisa berkumpul di Cikini 5 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kelompok relawan bernama Beta Gibran melakukan deklarasi mendorong Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden. Dalam deklarasi yang digelar di Jakarta, Ketua Umum Beta Gibran mendorong agar Gibran turut maju di Pilpres 2024. Relawan tidak mempermasalahkan siapapun calon presiden yang didampingi Gibran nanti. Meski Gibran merupakan putra sulung presiden, relawan menilai majunya Gibran bukanlah dinasti politik. Mengenai kita bisa lihat sosmednya. Sudah banyak bahwa setelah ayahnya presiden, berikutnya juga anaknya presiden tidak diisukan sebagai politik dinasti. Contoh John F. Kennedy, Hillary Clinton, Bill Clinton dan segala macamnya begitu. Saya kira tidak semudah itu, terlalu dini menurut kami kalau kita menyimpulkan bahwa saat kala nanti Mas Gibran maju sebagai calon wakil presiden dikaitkan sebagai politik dinasti. Toh juga di partai lain juga ada kok, bapaknya dulu ketua umum, anaknya jadi sekarang ketua umum, gitu, ada.
Sementara, puluhan perwakilan pemuda dari sejumlah daerah di Jawa Timur yang tergabung dalam relawan Gerakan Gibran Kemenangan atau disebut Gebrakan melakukan deklarasi untuk mendukung Gibran pada Pilpres 2024 mendatang. Sosok putra sulung Presiden RI Joko Widodo ini disebut sebagai pemimpin yang mewakili anak muda, sehingga layak Gibran maju menjadi pemimpin nasional. Partisipasi pemilih muda pada periode 2024 yang didominasi oleh kaum milenial sebanyak 50% akan membuat potensi Gibran sangat besar untuk menarik suara dan dukungan. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik mengenai pemilu 2024 akan kembali kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Pemirsa, gugatan atas usia minimal Capres-Cawapres ke Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024. Putra sulung Presiden Jokowi itu pun diperebutkan oleh Gerindra dan PDIP untuk diusung menjadi Cawapres. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju dalam Pilpres 2024. Peluang itu menyeruak setelah muncul gugatan atas aturan usia minimal Capres-Cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan diajukan oleh sejumlah elemen masyarakat termasuk Partai Solidaritas Indonesia. Mereka menggugat perubahan syarat usia minimal Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres, karpet merah tergelar untuk wali kota Solo tersebut. Meski belum ada putusan MK, dua partai besar yang menjadi lokomotif di masing-masing koalisi terang-terangan menginginkan Gibran menjadi Cawapres. Partai Gerindra sejak awal dikabarkan ngebet memasang Prabowo dengan Gibran. Mereka menilai putra Presiden Jokowi itu sebagai tokoh muda yang sangat menonjol. Pak Wali, Mas Wali Gibran adalah sosok anak muda yang sangat menonjol. Di usia yang muda beliau sudah menunjukkan kepemimpinan yang matang, prestasinya signifikan. PDIP sebagai tempat Gibran bernaung dalam karir politiknya tak mau ketinggalan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan Gibran berpeluang besar menjadi cawapres bagi Ganjar. Kita mencermati hal tersebut, jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Munculnya nama Gibran bukanlah sebuah bintang yang jatuh begitu saja dari langit. Pakar politik Ahmad Khairul Umam menilai Gibran menjadi titik temu atas kebuntuan dalam negosiasi politik di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Masuknya PAN yang mengajukan Erick Thohir memunculkan dua nominasi cawapres selain Muhaimin Iskandar. Erick Thohir yang diajukan PAN merepresentasikan kekuatan Muhammadiyah, sedangkan Caimin dinilai menjadi perwakilan NU. Salah satu titik temu yang kemudian diharapkan bisa menjadi titik kompromi dalam konteks itu adalah Gibran. Karena Gibran dianggap kemudian bisa menjadi pendamai dari faksi-faksi yang memiliki agenda kepentingan yang berbeda. Sebagai representasi keluarga Presiden Jokowi, Gibran akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Prabowo dalam ajang Pilpres keempatnya. Selain mendapat dukungan politik yang luar biasa, Gibran akan menjadi pendulang suara di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang selama ini tidak pernah dimenangkan oleh Prabowo. Pengaruh Gibran yang luar biasa tersebut terbaca dengan baik oleh PDIP. Mereka tak mau kecolongan dan bergerak cepat untuk mengamankan kadernya yang tengah naik daun. Namun, sebuah dilema akan dihadapi PDIP jika terpaksa menyandingkan Ganjar dengan Gibran. Mereka terancam kehilangan dukungan dari partai koalisinya, serta tidak mendapatkan tambahan basis pemilih. Lalu bagaimana tanggapan Gibran atas peluangnya menjadi cawapres, khususnya mendampingi Prabowo? Selalu diisukan dengan pendampingnya Pak Prabowo. Makanya aja mbok isukan, ya. Aku kan ora tahu mengajukan diri, ya aku pengen jadi dulu kan bisa kan pasti. Akankah Gibran Rakabuming Raka melenggang ke dalam kancah Pilpres 2024 nanti?
pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Maupun yang menyaksikan secara virtual. Selamat siang dan selamat mengikuti acara silaturahmi dan kerjasama partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta Partai Hati Nurani Rakyat. Jakarta, 28 Agustus 2023. Berikut kami akan bacakan susunan acara pembukaan pada siang hari ini. Yang pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menghadirkan cipta dipimpin oleh Bapak Dr. Ahmad Basara, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri. Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga. Dilanjutkan dengan Mars PDI Perjuangan serta Mars Partai Hanura. Hadirin kami undang berdiri. Dan demikian pemirsa, berlangsungnya pertemuan antara PDIP dan Partai Hanura di kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Dan demikian kabar pemilu hari ini. Saksikan terus kabar pemilu hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat lagi Anda akan menyaksikan program Nusantara Terkini. Wakil yang bertugas saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.